Bahayanya udang itu mulutnya kecil tapi bisa makan semuanya itu. Rakus dia. Jadi ada rumah dimakan rumah, ada mobil dimakan mobil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Mondol Panami. Baik, di tutorial kali ini kita akan mengunjungi kolam yang menggunakan bakteri atau SOP ATM. Kita akan ke Cilacap. Di sana ada teman-teman yang dari DOC 60 itu digeser menggunakan bakteri. Oke, keseruannya seperti apa kita lihat bersama. Oke, jalan menuju Cilacap itu jalannya dashboardnya ekstrim. Oke, teman-teman jangan lupa Kita berada di like, komen, dan subscribe apabila video yang bermanfaat. ini kolam pergeseran dari plankton ke bakteri. Oke. Kita bersama Agus dan Pak Darno dari pakar udang dari Luang Kadang. Gimana, No? Airnya itu bagus? Kurang ya? Terlalu pekat ya? Ini airnya terlalu pekat. Tuh. Bro, kenapa ya? Sanal. Oke, ini airnya terlalu pekat, jadi ini kurang sirkulasi. Umur 73. Lihat. Parcel pira iki? 4 kintal. Wah, luar biasa. Kepala 7 ini ya, kepala 6 malah. Parcel saya pira? Ini airnya terlalu berat. Tuh. Ini kurang sirkulasi, kawan. Umur 10 hari apa ini? Iya. 10 hari ini itu benung ora apa-apa. Apa ya? Kepriwe, Bos? Iya, Bos. Kepriwe. Bagus, Bagus ini udah bagus. bagus. Ini udah Dino ora apa-apa. plankton karo bakteri bermain bareng. Jadi nanti pergeseran benar-benar murni bakteri itu di sekitar 20 hari ya. Itu lebih ini nanti kan ibaratnya menyelamatkan udang kecil dulu. Nanti udang kecil udah selamat, kita geser benar-benar geser ke sistem bakteri. Jadi ini udah bagus ini. Malah yang kemarin, yang ini katanya ngeplong ini kemarin. Iya, keplong nggak masalah, biasanya udah kecil keplong. Pas hujan kemarin itu. Pas kebetulan ini bersama ini Profesor Doktor ini bosnya ya. Ya, kita dari Ini Cilacap luar biasa ini. mengucapkan terima kasih kepada Bos Mondol beserta rombongannya. Ya, Nah, kami ini terima kasih. kemarin luasan 1000 itu dapatnya 3,3 ton. Luar biasa. Bos, siapa namanya?
Karno. Bos Karno dari Puring ya. Iya. Nah ini penciptanya ini. Sip. Pertama Bapak pencipta. Kawan. Iya. Ini emang luar biasa yang dari jadi sorotan ini cuma ini. Wah. Iya. Kalau yang di daerah Puring jadi sorotan ini luar biasa emang. Karena kelebihan dia itu kolamnya itu dikelola sendiri. Jadi tahu pergantian air, tahu sirkulasi, tahu semuanya itu bisa sendiri. Karena luar biasa lah. Dengan 3 kincir luasan 1000 itu kemarin ya, dapat 3,3 ya, 3,3 luar biasa. 3,3 ton. Panen terakhir DOC 110 size 4 berapa? 44 bilang. Emang lambat. Kalau pertumbuhannya dia sama sama punya kita, sama punya saya itu beda. Karena dia itu nggak menggunakan peraman pemakan. Peraman itu fermentasi. Peraman itu apa? Bukan fermentasi pakan. Dia masih dari kantong langsung. Namanya peraman. Itu beda. Kalau biasanya saya itu delta 90 harian itu udah kepala 4. Kalau ini bisa 110. Itu bedanya yang difermentasi sama yang nggak difermentasi. Tapi juga luar biasa. Cuma waktunya rada mundur. Iya. Yang penting aman. Iya. Mantap. Sip. Coba kita jalan ke sana, Bos. Oke, ayo. Ke kolam yang nomor 2. Ya. Cuma waktunya kan kurang pas karena trek budidayanya luar biasa. Nggak boleh kemasukan ikan bos. Nggak boleh kemasukan ikan. Ini adik saya ini. Bisa. Kenalan dulu ini. Dia kepengen nama juga ini. Ini namanya Pak Hamsa. Nah, dia lihat ini. Dia datang tadi karena katanya ada bos mundur mau kesini. Jadi dia kepengen ketemu. Nah, jadi belum dia kepengen. Nah, ini airnya gimana bos? Ini namanya. Ideal ini. Paling enggak itu 3 ton ini dapat semua. Amin. Doa lah Mas Rono. Kolamku sebenarnya Iyalah, Bos Darto. Semoga kita ketularan kabeh rezekinya. Kemarin habis nyeplang ini sampai dasar kelihatan. Oh ya. Kena ketularan Bos Karno. Oh iya benar no. Oke, tapi jadi. Memang luar biasa. Oh ya. Tidak luar biasa. Tidak sangat luar biasa. Terima kasih. Kalau kita nggak kenal Bos Mondo ya Bos. Benar, sudah ikut rombongan sama Bos Mondo. Terima kasih. Kita dari Cilacap. Nanti kalau ke Puring kita ngobrol-ngobrol ke sana. Ya, oke. Hari Minggu mau ke sana mampir sendirian. Jalan-jalan lah. Ah, wes. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan pakar udang dari Puring. Ini semuanya dari Cilacap dan Pak Agus. dan kita sekarang lagi berada di Cilacap. Oke, ini kita berbagi pengalaman dengan pakar udang Pak Darno dan Mas Aan
Pak Budi, Pak Rotip, dan Pak Agus. Ya. Pak Hamza. Oke, menurut pengalamannya gimana kok? Dari pertama ngolam sampai sekarang, dan kemarin hasilnya ini emang luar biasa. Luasan 1000 meter itu kemarin dapat 3,3 ton, dan finish di DOC 90 hari 110 hari size 40 ya, maaf, 40, dan itu luar biasa, jarang yang itu. Dan ini menggunakan metode kembangan kita itu SOP atau SOP 3 atau abal-abal lah, pokoknya SOP sedingai lah, ibaratnya orang Jawa itu sedingai. Oke. Kalau menurut Pak Darno, yaitu yang kemarin kan dulu, kemarin kan makanya yang dulu kan plankton. Ya. Itu pengalamannya gimana? Plankton sama bakteri, bisa diceritakan? Ya, bagi seorang petambak ya, waktu berjalan terus kan, Ya. kan biasanya kan banyak rintangan lah. Ya. Harusnya kan belajar dan belajar terus. Dari pengalaman, kalau pakai sistem plankton ya, kalau baru buka kawasan memang senang lah, Gampang. Dulu Ya. kolam itu ibarat kolamnya dikasih nasi, udahnya dikasih nasi Ya. itu gede. Itu dulu waktu pengalaman saya sama ini kolam. Jadi udang walaupun dikasih makan acang gede itu dulu, tapi dulu semakin kesini itu semakin susah. Kita nggak tahu itu kenapa, itu faktor apa kita nggak tahu. Nah, kebetulan sekarang menggunakan SOP ATM atau top buah atau top sopan itu mending, jadi lebih gampang. Dan menurut pengalamannya dia juga lebih gampang. Lebih gampangnya itu di sistem apa, no? sistem air. Jadi ngatur airnya itu lebih gampang ya. Dari segi air ya, airnya selalu stabil, nggak ada ngedrop. Kalau sistem plankton kan ada ngedrop, dingin. Ya. Habis Nah. hujan mesti ngedrop. Nah, pasti. Kalau petambak rata-rata udah ngedrop, dan pas ngedrop itu kayak sekarang musim hujan. Musim hujan kalau udah ngedrop, mau dikasih fermentasi pagi-pagi jam 7, nanti jam 10 atau jam 11 siang hujan, itu muspro. Ya. Muspro itu. Hujan 2 hari berturut-turut aja udah. Ya udah. Besoknya panen. Itu pasti enggak, itu pengalaman saya dari dulu seperti itu. Aku mau tanya sama Bos Mondol. Tadi kan ngomong masalah nambak. Nambak ini kalau baru-baru enak, Iya. tapi semakin kesana kan katanya semakin susah. Nah, itu untuk mengatasi kesulitan itu gimana caranya? Ya kita itu belajar dari pengalaman. Dari pengalaman tinggi di lapangan. Jadi dari pengalaman yang udah biasa dilakuin lah. Ya. Dari pengolahan air, entah dari pokoknya dari semuanya. Dan ini di sistem plankton berapa tahun ya? 4 tahunan ya? 4 tahunan. Dan memang yang paling luar biasa itu menggunakan bakteri. Walaupun itu entah ini teman-teman budidaya udang ya pintar-pintar lah, kayak teknisi kayak apa itu lebih pintar-pintar. Kayaknya kalau melihat kita itu ketawa itu, soalnya kita bakterinya abal-abal itu. Kayaknya itu ketawa kayaknya. Tapi Ramuannya pun derap. walaupun kita diketawain atau kita nanti ada yang bully ini itu, yang penting kita kan Hasilnya Iya. maksimal. Iya. Dan kalau di budidaya udang itu
Nggak ada orang pintar sih. Nggak ada orang pintar. Itu dari pengalaman dan pengalaman. Contohnya inilah. Ini waktu di sistem plankton paling mentok dapat berapa no? Palingnya 1.500. Paling 1,5 ton. Dan sekarang ini kemarin baru panen dapat 3,3 dengan menggunakan 3 kincir ya. 3 kincir kan luar biasa. 1 HP itu bukan 2 HP, 1 HP. Jadi HP ini ya Mas? Iya. Jadi 1 HP itu 2.000 ya loh. 1.000 kan luar biasa. Jarang itu. Kalau menggunakan plankton saya yakin susah itu. Nggak bisa mas. Nah kalau menurut Masaan gimana? Ya semenjak itu semenjak saya dulu tambak dari awal itu memang menggunakan sistem plankton. Jadi awal kita punya tambak baru nih, masih rawan kecil lah ya. Iya. Itu tahun periode pertama, periode kedua oke lah, bisa lah ya. Nanti periode ketiga kesininya udah ada 2 hari aja hujan terus. Hujan, besoknya pasti Panen. trouble Panen. airnya. Itu pasti. Nah sekarang saya udah pakai menggunakan sistem bakteri, contohnya di Pabrik. Bali tadi. Itu kan setengah pakai plankton, setengah pakai pabrik. Kemarin kalau pakai plankton terus, udah tak jamin pasti panen. Udah panen. Itu dari dulu seperti itu memang saya akui. Baru kali ini lama ya Mas Aan? Ini bertahan lama. 72 ya ada peningkatan lah. Iya memang ada Ya alhamdulillah ketemu Bos Mondol lah. Ya. Ya, Jalannya, ya. makanya dia Ya bukan ketemu saya saya tapi ketemu ilmunya. Ya intinya petunjuk dari Bos Mondol kita ya praktekkan, aplikasikan, akhirnya ya ada perubahan. itu kalau hujan terus 2 hari itu pengaruh apa Pak? Pengaruh. Itu hal yang paling besar utama di Tambah. Di Gajah Udang itu kayak gitu. Kalau hujan gede Panen. Kalau hujan musim hujan terus nggak masalah lah ya. Kayak yang takutkan kan hujan, Panas 2 hari itu. Panas. panas, nanti Hujan hujan lagi. lagi 2 hari, itu yang paling besar. kalau kemarin lah, kemarin 2 hari hujan. 2 hari hujan. Mandek 2 hari hujan lagi terus banget kan jam 2. Jadi kalau sistem plankton dulu kita mau ngobatin, udah mau sembuh, kena hujan lagi, hilang lagi planktonnya. Jadi nanti akhirnya drop plong itu. Kalau drop kalau menurut teman-teman yang pembudidaya udang nanti udangnya stres. Kalau udang udah stres ya udah menurut Masaan kalau udah stres gimana? Udah pasti diangkat. Panen ya? Kalau masih kecil-kecil Ya panen. Memang harus terpaksa dipanen. Panen. Daripada nanti kita kalah dipakan, ubah, pakan, jelas kan, kor. Belum kita rugi biaya waktu, belum biaya materi kan, tetap itu yang paling banyak di situ. hitung-hitung kalau nambak ini lebih relatif lebih bagus musim kemarau ya Pak? Enggak, musim Sebenarnya hujan sama. Jadi gini, kita kan mengembanginnya SOP yang itulah, sop buah apa sop Ya. sapi itu, pokoknya Bakteri Pak. cabai-cabai. setelah kita menggunakan itu hampir kita itu nggak mengalami yang namanya udang-udang Drop. Jadi ada hujan, itu Iya. nggak terlalu bermasalah. iya, jadi nggak resiko. Sedangkan tantangan pembudidaya udang itu kalau musim apa kayak sekarang musim hujan Cuaca yang berubah dengan cepat. benar-benar susah. Dan inilah ini udah pengalaman banget ini sama saya itu 6 tahun budidaya udang. 6 tahun ya no? Ya. 6 tahun. 6 tahun berjalan. Jadi ini menggunakan sistem plankton itu lama. Tapi insya Allah jangan yang mau dipakai asalkan anu buat sirkulasi Berani sirkulasi ya, ya. airnya pasti Stabil. Ya, itu kuncinya satu. sirkulasi ya. Biasanya kan anak umur yang 60 anak lah ya, kan biasanya kan setiap bersipun itu dalam kan di tengah-tengah pasti banyak kotorannya kan, Buang gitu. iya.
apalagi kalau nggak disirkulasi itu kan pasti airnya hancur. Keras. Jadi nanti airnya itu cenderung Banyak amoniak lah, bom Iya. Amoneknya naik ya. Terus diolah naik bakteri ya pasti berat. Ya. Jadi kotorannya di tangan itu dibuang loh. Ya, Kayak tadi yang kita lihat itu Ya. di pabrik kan kurang sirkulasi itu, jadi kelihatannya itu airnya berat banget. Itu kalau buat bikin udang gede itu kayaknya susah karena terlalu berat airnya. aku ya sirkulasi 2 hari ya, 1 hari 1 malam ya, besok lagi 1 hari 1 malam. Itu airnya pun nggak ada rubah, tetap ada warnanya juga stabil. Kalau sistem plankton disirkulasi kayak gitu, wah sudah bisa melancur. Yang penting jangan takut lah kalau sirkulasi. Buang Masuk. Ya kalau enggak ya buang sama masuk terus. buang ya. Ya. Kayak gue betul model kayak lah. Ada yang masuk, ada yang keluar lah. Bakterinya ya jangan telat. Jangan telat. Terus ya. Dan kita itu kan murni bukan penjual obat, bukan sales, bukan apa, kita itu mutlak itu pembudidaya. Jadi kayak kita berbagi itu kan cara ibarat ya, kalau saya sales ini pakai produk ini pakai produk ini kan gitu. Kita kan bukan. Jadi ya berbagi ilmu lah. Ilmu saya sales ini. Saya sales ini. Saya sales ini. Ya mungkin kita dimutin sama orang-orang Saya sales sih. orang yang jualan beli gini. Tapi kita itu sedikit pun nggak menjelekkan produk ini itu enggak. Masalahnya produknya nggak laku. Iya. Jadi terserah lah, teman-teman mau mengikutin ya silakan, mau tetap menggunakan plankton ya silakan, itu hak panjenengan semua. Mas, tapi kalau untuk pemberian bakteri itu, misalnya hujan nih, pagi kan harusnya pemberian bakteri pagi nih. Ya. Nah kalau misalnya pagi hujan, tetap dikasih nggak Mas? Ini kan Disuci ya, bakterinya kan bakteri anaerob. Jadi itu bakterinya itu udah gimana ya? Jadi nggak membutuhkan plankton, nggak membutuhkan oksigen, nggak membutuhkan sinar matahari juga. Jadi kalau entah itu hujan, entah itu malam, entah itu apa itu nggak masalah, kecuali ada kecualinya. Kalau sih nanti apa namanya fermentasi buat plankton itu beda lagi. Kalau ini enggak, Intinya kalau hujan nggak pengaruh, kita kasih bakteri ya? enggak ngaruh. Jadi entah itu cuaca apa aja itu bisa langsung. Siap. Ya. Jadi jangan takut. Siap Pak Rudi. Tapi ya, tapi lihat airnya dulu. Kalau airnya keruh, jangan dikasih bakteri. Kalau airnya kurang bakteri udah keruh. Ya. Soalnya kalau airnya keruh jangan kasih bakteri dulu. Keruh atau pekat? Pekat lah. Pekat. Kayak itu di pabrik itu kan pekat. Nanti kalau udah jalan sirkulasi, Dikasih bakteri baru lagi. bakterinya Masuk. Nah, ini biar kita biar airnya itu jangan sampai ngeblong. Tapi insya Allah kalau kita rutin, insya Allah nggak bakalan ada yang namanya air ngeblong. Insya Allah. Nah, iya. Kan banyak yang ngikutin cara-cara ini ya, Ya. Kalau menurut Dharma itu gimana Pak? Katanya banyak teman-teman yang pada kemarin pada gagal terus ngikutin ini bagus usahanya, benar? Ya, alhamdulillah ya. Kemarin sih teman-teman pun di daerahku lah, daerah Turing, daerah kita. Mungkin ada 6 orang lah. Kan gagal 3 kali siklus. 3 siklus Gara-gara pakai plankton. Plankton tuh. Ya. Terus kan lihat aku kan 2 siklus. Iya. Jok terus kok Dharma kok udahnya kedeneng Bagus Main terus. semua. ya berhasil lah ya. Berhasil terus tanya-tanya kepriwe sih caranya ya
aku kayak gitu ya iya. Tapi obat-obatannya nah ya ngarang sendiri lah ikut-ikutan. Top 2, Iya. top 3. Iya. Ikut-ikutannya mungkin menurut teman-teman yang udah pengalaman yang ketawa mungkin apa itu. Ini obat-obatannya. Tapi alhamdulillah kemarin ikut aku ya banyak yang berhasil. Terus motivasi dengan Mas Darno, motivasi. Berkah rezeki. Ya mungkin ada yang gagal ya mungkin belum tahu caranya gimana ngatasinya gimana. Tapi alhamdulillah kemarin 4 petaku berhasil semua. Terus yang ikutin ini juga alhamdulillah. Untung inovatif ya. Dia katanya tadi ngomong ini sama Pak Agus. Gini Pak. Jadi mungkin kalau yang orang-orang pinter itu ketawa kalau lihat apa SOP kita. Masalahnya amburadul dan atak-adul, tapi ternyata hasilnya Bagus. luar biasa, emang luar biasa. Bolehlah ditiru sama teman-teman. Oh, nyatanya yang ngikutin ya kebanyakan ya. Terus ini Pak Mataan kan itu yang di pabrik yang tadi dilihat. Katanya paling DOC 60 hari udah panen. Nah, sekarang udah DOC 72. bahkan ada peningkatan. Agak gede berarti. Makanya kemarin kita sempat sekarang pasang sekali. ikuti Tapi nanti kalau SOP-nya Bos Mondol. kalau Pak Mas Aan nanti ngikutin kita, saran kita, insya Allah itu bisa DOC 100%. Amin. Insya Allah. Karena memang terus terang 5 periode kita memang gagal terus. Ada 5 periode kita. Makanya kan kita kemarin cukup lama kan. Ibaratnya ada mobil jual mobil, ada sebelum kolam Istri yang dijual ya. Kayak kurang cilik kayak ini bisa makan mobil. Ya, itu gayanya udang itu mulutnya kecil tapi bisa makan semuanya itu rakus dia. Jadi ada rumah dimakan rumah, ada mobil dimakan mobil. Iya. Jangan apa itu barang-barang kecil. Berarti Mas, nanti yang di Cilacap ini baru kita ya. Ya. Yang ikutin kan. Baru masaan bisa yuk. Sini yuk. Baru kita ya. Bos Ya, Aan ini besar, besar. Bos Besar. Bos besar. Kita nanti ada hikmahnya, terus Amin, teman-teman amin. Cilacap itu pada ngikutin cara-cara ini, semoga yang rumahnya dimakan sama udang, mobilnya Dimutain sama lagi. udang, Dimutain lagi sama udang. udangnya dijual buat beli mobil. Tapi usaha yang paling bagus ya. Terus ini Memang lari. Bos, Jadi motivasi loh kalau ya. Dengan adanya sistem bakteri itu kira-kira usia 3 bulan atau 4 bulan. Usaha paling bagus tanam udang. Mantap. Usaha paling bagus tuh. Yang penting Mas Darno, usaha paling bagus tanam udang. Iya. Jadi usaha hampir tidak ada yang seperti tambang udang, hampir tidak ada. rumahnya nggak ada. Bukan Dari maksudnya usia- dari hasilnya. Heeh. Kalau udang itu bisa misalnya modal 50 juta itu bisa dapat 150 kan berarti 3 kali lipat keuntungan. Itu hampir tidak ada. kalau lagi untung. Iya. Ya makanya tadi Iya. Ya makanya ya petambak ini harus ngamati ya harus beli yang ngatur air. itu kunci Paling utama ya. Gimana caranya biar udang itu nyaman. nyaman. Jadi gini juga tambang. Kalau udang di kolam itu udah nyaman, airnya kalau bisa jangan diotak-atik. Jangan diotak-atik. Jangan diotak-atik tapi di Pertahankan. Iya, pertahankan. Terus ini juga kan kadang ada yang apa kasih inilah, itu nggak menjamin. Kalau Coba-coba lah ya. iya, kalau udangnya masih enak, masih tetap jangan di itu. Tetap dengan formula seperti itu. Iya. Kan kadang ada yang nawarin coba mas dikasih produk ini, coba dikasih apa ini itu sebaiknya jangan kalau udangnya masih besar. Karena nanti udangnya lama-lama ya stres.
Dan kalau udangnya udah stres, rumah aja dimakan. Nah, lihat nyaman kalau orangnya. Ya kalau lagi Ya. langsung makan banyak makan ya. Terus kan makannya petambak, kudune harus jadi melihat air gimana. Aja urangnya sing janduk kayak gini emang kudune jangan yang minta. Harusnya yang ngurus, harusnya yang tahu. Kalau udang itu ibaratnya bos kita. Kita itu anak buahnya udang, melayani udang. Iya, biar udangnya nggak makan rumah sama mobil.